perniagaan suara. Saudara, suara kalau kita bicara pilpres kemarin itu juga perniagaan suara. Oke, kali ini kita saudara, suara rakyat lagi dipertaruhkan, saudara. Buat dirinya suara ditambah-tambah, buat orang lain dikurang-kurangi. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang macam ini, saudara. Oke, kita langsung saja lihat videonya dari dimana ini tentang kecurangan yang telah terjadi atau seperti apa konsekuensinya. Oke, kita saja ke videonya. Perniagaan suara, saudara, suara. Nah, kalau kita bicara pilpres kemarin itu juga perniagaan suara, saudara. Suara rakyat lagi dipertaruhkan, saudara. Buat dirinya suara ditambah-tambah, buat orang lain dikurang-kurangi. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang macam ini, saudara. Sehubungan dengan ini saya ingin ingatkan, saudara, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadisnya sejak 1500 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu, 1400 tahun lebih, saudara, Nabi sudah mengingatkan, man ghasyana falaysa. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim, saudara, muttafaqun alaih. Bahkan di dalam riwayat Sahih Ibn Hibban ada tambahannya, saudara, man ghasyana falaysa minna wal makru wal khida'u finnar. Saudara, Nabi mengatakan man ghasyana falaysa minna. Siapa yang mendustakan kami, mencurangi kami, menipu kami, dia tidak termasuk golongan kami. Kita sesama muslim nggak boleh saling berbohong, menipu, berdusta, curang, nggak boleh. Bahkan dalam lanjutan hadisnya disebutkan wal makru wal khida'u finnar. Nah, jadi tipu muslihat dan kecurangan itu akan ada di dalam api neraka. Hati-hati. Yang berbuat curang, hati-hati. Hati-hati. Kau tidak tobat kepada Allah, neraka jahanam menantimu. Nggak akan ada di sana yang bela kau. Kau akan mendapatkan siksa yang pedih. Hati-hati, saudara. Itu kecurangan itu, saudara, apalagi kecurangan itu menyebabkan pecah belah bangsa. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib Hanif. Al-musyahin itu termasuk apa? Termasuk orang yang tidak akan dapat pengampunan, nggak bakal dapat limpahan taubat, magfirah, rahmah di malam nisfu Sya'ban, saudara. Padahal malam nisfu Sya'ban malam yang agung, malam yang mulia, malam yang penuh keberkahan, saudara. Allah sebarkan rahmat dan magfirahnya untuk hamba-hambanya. Tapi orang-orang yang suka memecah belah bangsa, memecah belah umat, ngadu domba umat, nggak bakal dapat itu rahmat dan magfirahnya, saudara. Dan kecurangan yang membuat gaduh, kecurangan yang membuat pecah belah bangsa, saudara, sama termasuk golongan dosa yang tidak akan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah kalau mereka tidak bertobat. Jadi nggak main-main soal kecurangan. Ini bukan dosa kecil, bukan. Yang dibohongi ratusan juta orang, ratusan juta orang dibohongin, ratusan juta. Lu nggak main-main, dibohongin bukan satu orang. Ayo saya mau tanya, hadir sini mau dibohongin? Mau dicurangin? Redo dibohongin? Redo dicurangin? Kalau begitu siap lawan kecurangan? Takbir! Sallu ala nabi. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan faqala ta'ala wailul lil mutaffifin alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Shadaqallahul azim. Memang ayat ini bicara soal perniagaan, tapi dimensinya luas. Dia masuk ke semua sektor kehidupan, saudara. Di situ Allah menyatakan wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang suka berbuat curang. Yang bagaimana tuh yang suka berbuat curang? Allah sebutkan dalam bentuk perniagaan. Alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang yang kalau dia minta ditimbang oleh orang lain, minta ditakar oleh orang lain, dia minta takarannya, saudara, mesti betul, nggak boleh dikurangi. Tapi sebaliknya, saudara, kalau dia nimbang hak orang, dia nakar hak orang, yuksiru, dia kurang-kurangin timbangannya, saudara. Jadi kalau kita lagi belanja, giliran buat kita nih, kita minta dilebihin timbangannya. Giliran kita dagang, orang lain kita timbang, kita kurang-kurangin, ya kawan. Ini kecurangan dalam perniagaan semacam ini. Allah nyatakan wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang seperti itu berbuat curang, saudara. Giliran haknya ditambah-tambah,
giliran hak orang lain dikurang-kurangi. Saudara, nah kalau kita bicara pilpres kemarin, itu juga perniagaan suara. Saudara, suara rakyat lagi dipertaruhkan, saudara. Buat dirinya suara ditambah-tambah, buat orang lain dikurang-kurangi. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang macam ini, saudara. Dan kalau Allah sudah nyatakan celaka, saudara, niscaya pasti akan binasa, akan datang musibah. Nggak mungkin orang-orang yang berbuat curang akan mendapatkan berkah dari Allah. Mustahil. Makanya jangan mau dipimpin oleh pemimpin curang, saudara. Negara nggak bakal berkah. Oke, sekarang saya mau tanya lagi, sekali lagi, mau dicurangin? Mau dicurangin? Ya, ada yang nanya, Habib, kalau udah telanjur curang begini bagaimana nih cara ngeberesinnya? Ya, ada yang jawab, ke MK aja, ada pamannya. Pusing gitu. Iya, kalau ke MK ada siapa? Ada pamannya. Kita bukan nuduh, tapi emang udah fakta kan kemarin. Belum cukup umur dia lewatin. Terus sekarang kita disuruh percaya. Ini dia, sorry ya. Tuh Habib Hanif punya tuh, sorry ya. Kira-kira jelas gak? Oke, bapak-bapak, ibu semuanya, itu dia ceramah dari guru kita Habib Rizik Syihab, yang mana Nabi Muhammad SAW dulu pernah menyampaikan tentang bahayanya curang, terutama ajalnya sangat sedih ya teman-teman. Semoga kita dijauhkan dari segala perbuatan tercela itu, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga cepat selesai masalah ini tentang hasil pilpres, terutama yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Semoga cepat beres, dan semoga kita doakan semuanya sehat selalu, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sehat selalu, amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya karena berdoa yang mustahil di suatu mustaqim. Semata ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.